Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisfia Nufarha dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kromosom. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal ketika terjadi pembelahan sel. Kata kromosom dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata, yaitu kroma dan soma. Kroma berarti warna dan soma berarti badan. Jadi, kromosom berarti badan yang dapat menyerap warna. Kromosom merupakan pembawa gen yang terletak di dalam inti sel atau nukleus, berisi molekul DNA dan protein yang membawa informasi penurunan sifat atau hereditas suatu organisme. Komponen dalam inti sel yang mempunyai susunan, bentuk dan fungsi khusus serta mempunyai kemampuan untuk mengadakan replikasi sehingga pembelahan sel dapat berlangsung dengan baik. Kromosom mempunyai sentromer. Sentromer memiliki kinetochore, yaitu tempat perlekatan benang gelondong selama pembelahan inti. Di dalam sentromer tidak ada gen. Dan sentromer memiliki warna lebih terang karena kurang menyerap zat warna. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kromosom metasentrik. Adalah kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah, sehingga kedua kromatid sama panjang. Kromosom ini berbentuk seperti huruf V. Yang kedua, kromosom akrosentrik. Kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian ujung, sehingga salah satu kromatid sangat pendek. Kromosom ini berbentuk seperti huruf J. Yang ketiga, kromosom submetasentrik. Adalah kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah, sehingga kromatid yang satu lebih panjang dari kromatid lainnya. Kromosom ini berbentuk seperti huruf L. Yang terakhir, kromosom telosentrik. Adalah kromosom yang letak sentromernya di bagian ujung, sehingga hanya memiliki satu kromatid. Kromosom ini berbentuk seperti huruf I. Lengan, badan utama dari kromosom. Di dalam lengan inilah tersimpan struktur kompleks dari kromosom, yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin. Lengan kromosom mengandung 1 satelit, merupakan bagian yang bulat di ujung kromosom. 2 telomer, yaitu ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kromatid merupakan bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lain. 2 kromatid kembar ini diikat oleh sentromer. Kromatid dalam jumlah banyak disebut kromonema. Kromonema biasanya terlihat pada pembelahan sel tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Bagian-bagian kromosom. 1. Sentrom. Bagian kromosom yang menyempit dan berwarna terang. 2. Kinetochore. Tonjolan dekat sentromer yang berfungsi untuk melekat pada benang spindel. 3. Lengan kromosom, tersusun atas selaput, matriks dan kromonemata. 4. Kromatid adalah duplikasi dari kromosom. 5. Kromonemata. Pita berbentuk spiral dalam kromosom atau tahap awal permintalan kromatid. 6. Kromomer, bahan protein yang mengendap di dalam kromonemata. 7. Telomer, bagian dari ujung kromosom atau menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. 8. Satelit adalah tambahan pada ujung kromosom. Jenis-jenis kromosom. Setiap sel di dalam tubuh suatu organisme pasti mempunyai satu set kromosom dengan jumlah tertentu. Satu set kromosom dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gonosom atau kromosom kelamin, dan autosom atau kromosom tubuh. Gonosom atau kromosom kelamin. Gonosom atau kromosom kelamin disebut juga dengan kromosom seks karena gonosom berfungsi dalam menentukan jenis kelamin satu organisme. Kromosom seks pada sel tubuh manusia berjumlah 2 buah atau sepasang. Jenis kelamin laki-laki mempunyai kromosom X dan Y atau XY di dalam tubuhnya, sedangkan jenis kelamin perempuan mempunyai sepasang kromosom X atau XX. Autosom atau kromosom tubuh. Autosom atau kromosom tubuh disebut juga dengan kromosom somatis. Autosom adalah kromosom yang menentukan sifat-sifat sel somatis atau sel tubuh. Autosom tidak
berfungsi dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom berbentuk untuk setiap spesies, tidak berhubungan dengan ukuran besarnya. Jumlah kromosom manusia terdiri atas 22 pasang kromosom autosom, satu pasang kromosom seks atau gonosom yaitu XX atau wanita dan X atau pria. Diploid atau 2N sama dengan 46 yaitu pada sel somatik. Haploid atau N sama dengan 23 yaitu pada sel germinal, sel sperma dan sel telur. Peran kromosom dalam pewarisan. Berdasarkan hukum Mendel, gen yang terdapat di dalam kromosom dalam kondisi yang saling berpasangan dan anggota pasangan itu berasal dari induk atau parental. Pada saat proses pembelahan meiosis, kromosom yang saling berpasangan akan berpisah dan hanya ada satu anggota dari setiap pasangan kromosom tersebut yang berpindah ke sel kelamin. Yang terakhir adalah fungsi kromosom. Kromosom memiliki 4 fungsi. Di antaranya yaitu untuk menyimpan informasi genetik yang akan membentuk sifat serta ciri khas setiap individu. 2. Menentukan jenis kelamin setiap individu. 3. Berperan dalam proses pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah berperan dalam proses transkripsi DNA untuk membuat sintesis protein. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.